Salam saudaraku. Matius 6 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sekali lagi saudaraku, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, supaya kita diampuni oleh Tuhan, supaya kita diampuni oleh Bapa di sorga, Allah yang Maha Kuasa, yang akan mengadili, yang akan menghakimi kita. Kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Supaya Tuhan mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang lain. Artinya, bagi Tuhan itu mudah mengampuni kita. Tetapi yang penting, demi keadilannya, kita juga harus mengampuni orang lain. Ketika kita mengampuni orang lain, maka Tuhan akan mengampuni kita. Itulah keadilan Tuhan. Bagaimana mungkin kita diampuni oleh Tuhan padahal kita tidak mengampuni orang lain? Kalau kita diampuni oleh Tuhan, berarti kalau itu hari terakhir, hari penghakiman, kita diampuni. Tetapi kita tidak mengampuni orang. Sesuatu hal yang lucu kalau kita ada di sorga, tetapi kita benci sama orang lain, dendam sama orang lain, kepahitan sama orang lain. Itu hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita mau diampuni Tuhan, diterima di hadapannya, masuk sorga, tapi kita tidak mengampuni orang lain. Tidak mungkin. Di sorga itu adalah orang-orang yang sudah beres. Orang-orang yang sudah beres dengan hatinya. Dia sudah minta ampun sama Tuhan dan dia memutuskan mengampuni siapapun yang bersalah kepadanya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman Tuhan ini sangat keras, saudara. Kita harus mengampuni. Apakah mudah? Tidak. Tidak mudah mengampuni. Tetapi itu harus. Kalaulah kita mungkin kesulitan untuk mengampuni ketika Tuhan mengatakan mendorong kita untuk mengampuni. Mungkin dengan menyuruh hamba Tuhan memperingatkan kita, mungkin dalam khotbahnya, supaya setiap kita mengampuni, atau mungkin kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan renungan firman Tuhan seperti saat ini. Kita berniat untuk mengampuni tetapi sulit. Pikiran kita, ingatan kita teralih kepada kejadian masa lalu yang sangat pahit, yang sangat menyakiti, melukai hati kita. Sulit bagi kita untuk mengampuni orang tersebut. Tetapi firman Tuhan jelas, kalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapa juga tidak mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, kita semua sudah berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita sudah berdosa, baik kita, orang lain. Berarti kita pernah bersalah kepada orang lain. Karena kita juga bisa berbuat dosa. Dan orang lain juga demikian. Dia bisa berbuat salah kepada orang, tetapi kepadanya juga ada orang yang berbuat salah. Jadi kita sesama manusia mengalami kedua hal tersebut. Kita bersalah kepada orang,
atau orang bersalah kepada kita, itu pasti terjadi. Makanya Tuhan mengatakan saling mengampunilah kamu. Saling mengampuni, saling memaafkan. Urusan kita dengan Tuhan, firman-Nya harus kita lakukan. Kalau Tuhan mengatakan ampuni saudaramu, ampuni yang menyakitimu, ampuni musuhmu, kita harus lakukan. Kalaulah orang yang kita ampuni tidak menerima, contohnya kita minta maaf, melupakan kesalahan, mungkin ada suatu perselisihan, pertengkaran, kesalahpahaman, tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tidak tahu. Tetapi ketika kita datang, kita sudah putuskan mengampuni dia, menurut kita dia salah, dan kita datang untuk rekonsiliasi, memperbaiki hubungan, tetapi dia tidak terima, itu urusan dia. Yang penting bagian kita sudah kita lakukan, perintah Tuhan sudah kita lakukan, mengampuni dia. Kita membawa damai. Pengampunan itu membawa damai. Memaafkan, melupakan kesalahan, itu membawa damai. Matius 5 mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Allah. Allah itu Bapa kita dan kita taat. Ketika Bapa mengatakan ampuni, maka kita membawa damai. Ketika dia menolak damai itu urusan dia. Pengampunan itu menghasilkan damai sejahtera. Dan ketika kita melakukannya, kita pasti merasakan damai di hati kita. Sekalipun dia tidak menerima, damai di hati kita. Tetapi ada kesempatan, ada peluang bagi Tuhan untuk mengingatkan dia. Mungkin dia belum bisa menerima. Setelah dia berlalu, setelah dia berpaling, Tuhan ingatkan. Kekerasan hatinya yang tidak mau berdamai. Dan ada kemungkinan dia akan berbalik. Dia akan menyesal dan mendatangi kita lagi. Mungkin beberapa waktu kemudian mendatangi kita dan dia juga minta maaf. Karena kita telah memulai. Kita telah memulai. Melepaskan pengampunan. Mengajak perdamaian. Maka Tuhan akan senang melihat kita. Tuhan berkenan akan perbuatan kita. Sehingga dosa kita pun diampuni oleh Tuhan. Ketika kita mohon ampun atas dosa-dosa yang lain, Tuhan ampuni aku. Aku banyak salah dan dosa. Tuhan akan ampuni. Karena kita juga taat kepadanya. Percaya kepadanya. Percaya pada firman-Nya. Ampuni anakku, maka kita mengampuni. Dan kita dibenarkan karena percaya kita kepadanya. Dan percaya itu butuh tindakan. Tindakan apa? Mengampuni mereka. Dan ketika kita mohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan ampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosa, ia setia dan adil, akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Dendam itu berbahaya, iri hati, dengki berbahaya, sakit hati berbahaya. Kita harus murah hati, kita harus mudah mengampuni, kita harus menerima kekurangan orang. Tidak mudah tapi mampu, minta pertolongan dari Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus, Roh Allah yang akan memampukan kita. Ketika kita berseru, Tuhan tolong mampukan aku untuk mengampuninya. Mampukan aku Tuhan. Lihatlah bahwasanya dia juga orang yang sedang menderita karena dosa. Dia juga berdosa. Dan kemungkinan besar kesalahan yang diperbuat kepada kita itu dorongan dari si jahat, dari iblis. Makanya firman Tuhan mengatakan, lawanmu, musuhmu bukan darah dan daging. Bukan saudara-saudara yang bisa kita lihat, tetapi ada di belakang itu. Kuasa si jahat, iblis. Yang mempengaruhi orang-orang yang bisa dipengaruhinya. Jadi musuh kita sebenarnya adalah si jahat. Jadi kita harus mengampuni saudara kita. Kita menerima kekurangan kelemahan mereka dan berdoa supaya mereka kuat. Berdoa supaya mereka bertobat. Kita lepaskan pengampunan, maka kita juga akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, dimuliakanlah Tuhan lewat hidup kita. Haleluya. Amin.